Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa semangatnya hari ini. Oke, baik. Semua saya yakin hari ini dalam keadaan sehat, ya kan? Ya. 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 Oke, untuk memulai pembelajaran kita, coba dirapikan dulu posisi duduknya, lihat dulu sampah kiri kanan ada tidak. Ada Pak? Ada. Oke, terima kasih. Kita memulai aktivitas kita, pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, biar lebih semangat kita mulai dengan yel-yel dulu ya. SMK bisa. Oke? Iya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, saya akan memeriksa kehadirannya dulu. Silakan kalau saya panggil namanya. Agung, Hadir Pak. Rio, Hadir Pak. Tri. Hadir Pak. Oke, hadir semua. Baik, materi kita hari ini yaitu melakukan perbaikan panel dengan menggunakan metode Palu dan Buri. Tujuan pembelajarannya kita menganalisa jenis kerusakan ringan sesuai SOP, menyimpulkan jenis kerusakan ringan sesuai dengan SOP, dan yang ketiga kita melakukan perbaikan ringan panel dengan menggunakan metode Palu dan Buri. Oke, anak-anak sekalian silakan diperhatikan slide. Kira-kira anak-anak sekalian dari gambar itu kira-kira analisanya seperti apa yang ada di benakmu? Coba siapa yang kira-kira mau ngasih pendapatnya? Saya Pak, Oke, silakan. Tri. menurut saya Pak, dari gambar tersebut dapat simpulkan bahwa ada sebuah mobil yang agar dapat kembali ke bentuk semula. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan. Oke, benar sekali. Jadi analisanya bahwasanya ada sebuah kendaraan yang akan dilakukan perbaikan dengan beberapa metode. Nah, coba diperhatikan. Yang ini metode apa? Palu dan Buri. Yang ini Pakungkap. Saya yakin anda sekalian sudah pernah melakukan semua metode perbaikan pengetokan ini, ya, di kelas 11. Perlu anda pahami bahwasanya kerusakan panel bodi mobil ada yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kap mesinnya, ya. Kerusakan atau penyok pada kap mesin dan pedal berada di bagian pinggir pilar atau bagian tulang mobil. Nah, ini direkomendasikan tidak dilakukan perbaikan lagi. Materi kita hari ini menggunakan metode Palu dan Buri harus sesuai SOP. Harus sesuai SOP. Harus sesuai dengan aturan. Sehingga ya penyok pada mobil tadi, penyok pada kendaraan tadi bisa kita perbaiki menjadi mobil yang indah kembali, mulus kembali. Nah, kalau udah seperti ini, Anda layak untuk menjadi champion. Anda adalah orang sukses. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Kak. Nah, anak-anak sekalian, sekarang silakan diperhatikan video pembelajaran yang akan saya tampilkan di depan mengenai metode pengetokan menggunakan Palu dan Buri. Silakan anak-anak sekalian dicatat ya hal-hal yang penting dan tahapan-tahapan dalam hal melakukan pengetokan Palu dan Buri. Selanjutnya kita menggunakan Palu dan Buri yang lainnya disesuaikan dengan yang berbenturan langsung dengan burinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membuat kita semakin untuk menilai keluasan daripada area yang akan diperbaiki. Pengukuran menggunakan strength gauge. Sekarang silakan
Bapak, silakan ambil posisi. Jadi anak-anak sekalian silakan berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing dengan nanti materi yang saya sudah kirim di WA group. Silakan dicek di WA group itu materi kita dan melalui penjelasan yang kita sampaikan tadi. Silakan dicari ya perbedaan metode moduli dengan metode on-doli serta tahapan-tahapannya. Silakan. Gimana? Oke, lanjutkan. Silakan berdiskusi. Kami dari kelompok D ingin menjelaskan perbedaan teknik palu off dolly dan on dolly. Yang pertama, teknik palu on dolly. Teknik palu on dolly dilakukan dengan cara memukulkan palu pada bagian plat yang rusak. Sedangkan untuk kerusakan lengkungan bodi yang tajam menggunakan dolly yang semakin cekung. Yang dipalu adalah bagian di antara atau sekeliling dari dolly yang ditempatkan pada pusat plat yang penyok. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok D. Kira-kira ada kelompok lain yang menambahkan? Saya Pak, Oke, kelompok A. kami dari kelompok A ingin menambahkan hasil diskusi tadi dari kelompok D, yaitu setidaknya memberi ruang sedikit, setidaknya 1 mili untuk pendengkulan dari hasil ketok tadi sesuai dengan panel yang semestinya. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Ya, luar biasa dari masing-masing kelompok sudah memaparkan apa yang didiskusikan. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya. Bagikan LKPD-nya ya. Silakan. Oke, baik. Silakan dibaca sesuai dengan petunjuk. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Nah, sekarang kita langsung ke ruangan. Nah, kita akan melakukan praktek yang berbasis proyek, yang mana setiap nanti anggota kelompok akan melakukan pengetokan dengan metode palu dan doli, lakukan analisa kerusakan, dan yang ketiga lakukan pengetokan sesuai dengan standar SOP. Nah, silakan. Silakan lakukan tahapan pemeriksaan. Waktu kerjanya hanya 40 menit.
melakukan pengetokan menggunakan metode palu dan doli. Nah, saatnya sekarang kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi mengetokan menggunakan metode palu dan doli. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, ya, dengan kelompoknya, dan nanti akan dipaparkan oleh masing-masing kelompok dan dijelaskan oleh masing-masing kelompok melalui presentasi. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Jadi saya minta nanti setiap ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok mana yang duluan ini? Kelompok apa? Oke, kelompok D, silakan ketuanya dipresentasikan hasil kerjanya. Yang lain diperhatikan dan disimak. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama kami lakukan tadi adalah, tapi jika melakukan proses palu dan doli, kami mengalami sedikit kendala, yaitu panel yang diketok kembali membentuk semula. Lalu kami lakukan proses variasi palu dan doli agar panel tersebut bisa kembali membentuk semula. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, jadi tadi kelompok D sudah memaparkan hasil diskusinya melalui presentasi yang tadi, dan hasilnya cukup bagus. Cuma ternyata ada kendala dalam hal melakukan pengetokan. Kira-kira ada kelompok lain yang bisa menanggapi hasil presentasi terkait kendala pengetokan? Saya Pak. Oke, silakan. Saya Fahri dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi hasil presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok D terkait adanya beberapa kesalahan dari kelompok D, yaitu dalam pengetokan seharusnya pengetokan dibagi dengan 2 teknik, yaitu teknik palu on doli dan teknik palu off doli, dan pengetokan seharusnya dilakukan secara perlahan agar panel tersebut kembali seperti semula. Sekian tanggapan saya, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, demikian hasil presentasinya luar biasa. Ya, terima kasih buat diskusinya. Jadi memang dalam hal melakukan pengetokan dengan menggunakan teknik palu on doli, ada 2 teknik yang harus Anda lakukan. Yang pertama dengan teknik palu on doli. Kalau palu on doli, Anda melakukan pengetokan itu di bagian yang penyok dan langsung di bagian dolinya. Sedangkan dengan metode off doli, Anda melakukan pengetokan di sekitar area kerusakan. Dan ingat, proses pengetokannya itu harus dilakukan secara perlahan dengan perasaan agar hasilnya maksimal. Jadi demikian hasil kerja kita hari ini. Tetap belajar, tetap semangat. Tepuk tangan dulu buat kita. Jadi selanjutnya kita akan melakukan penilaian evaluasi. Nanti saya akan memberikan soal-soal yang Anda harus jawab, ya, di LKPD. Dan sebelum tahapan evaluasi, tolong semua alatnya dikembalikan ke posisi semula. Nah, siapa yang bertugas hari ini tolong dirapikan, dikembalikan ke bentuk semula. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah melakukan praktek melakukan pengetokan menggunakan metode palu dan doli. Ada beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan, yaitu analisa kerusakan. Baru yang kedua melakukan pengetokan dengan metode palu on doli dan palu off doli. Jadi sekarang saya mau salah satu dari antara kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Saya akan mencoba menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu melakukan pengetokan bodi dengan menggunakan metode palu dan doli.
Langkah pertama yang kita lakukan yaitu melakukan analisa kerusakan dengan secara visual, meraba dan mengukur menggunakan penggaris. Ada dua teknik pengetokan yang kita lakukan, yaitu menggunakan metode Palu on dolly dan metode Palu off dolly. Pengetokan sebaiknya dilakukan secara perlahan agar penyok bodi kembali ke bentuk semula. Sekian yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang anak-anak sekalian, kita akan melakukan evaluasi. Anda sudah diberi beberapa soal pilihan berganda, ada 10 soal pilihan berganda di situ. Silakan dipilih jawaban mana yang paling baik, paling benar. Nanti akan dikumpulkan. Waktunya 10 menit. Sanggup? Sanggup. Sanggup? Sanggup. Oke, silakan dikerjakan. Oke, udah siap? Ya. Oke. Selanjutnya, silakan cek di LKPD. Di situ ada refleksi diri. Silakan diisi apa yang menjadi pengalamanmu dan keluh kesahmu selama kita melakukan praktek pembelajaran pengetokan menggunakan palu dolly. Oke, paham? Paham. Oke, silakan diisi. Anda sekalian sudah melakukan semua aktivitas pembelajaran mulai dari awal kita melakukan analisa, pengetokan, mengerjakan evaluasi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita sehari ini dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita yang selanjutnya. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan melakukan proses pendempulan. Jadi tahapan yang selanjutnya yang akan kita lakukan setelah melakukan pengetokan adalah melakukan pendempulan. Jadi silakan dibaca-baca materi yang sudah saya kirim di grup WA kita, ya, dipelajari dulu supaya minggu depan kita lebih mudah memahami dan lebih mudah dalam melakukan pembelajaran. Jadi terima kasih buat hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat, kita bisa berjumpa kembali di minggu depan.